Selamat datang kembali di Edukasana School. Hari ini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Suatu kesamaan trigonometri disebut sebagai identitas trigonometri apabila berlaku untuk sembarang sudut yang diberikan. Cara untuk mengecek suatu kebenaran dari identitas trigonometri tersebut ada dua cara. Yang pertama, mengubah ruas kiri hingga diperoleh bentuk sama dengan ruas kanan. Yang kedua, mengubah ruas kanan hingga diperoleh bentuk sama dengan ruas kiri. Umumnya yang dipakai itu adalah poin pertama, mengubah ruas kiri hingga diperoleh bentuk sama dengan ruas kanan. Ada beberapa identitas trigonometri. Sekarang kita bahas satu persatu. Silakan kalian perhatikan segitiga siku-siku berikut dengan sudut lancipnya di sini adalah sudut theta, R-nya sebagai sisi miring, depan sudut theta adalah Y, sampingnya X. Sesuai dengan video sebelumnya yang sudah saya sampaikan, cara untuk mencari sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan adalah sebagai berikut. Sehingga diperoleh sin theta sama dengan Y per R, cos theta X per R, tan theta Y per X, sekan theta R per X, kosekan theta R per Y, kotan theta X per Y. Coba bandingkan sin dan kosekannya. Sin Y per R, kosekan R per Y. Y per R, R per Y. Ini berkebalikan ya. Sekarang kita kalikan. Sin theta dikali kosekan theta sama dengan Y per R dikali R per Y. R di atas, R di bawah, Y atas, Y bawah, coret-coret sehingga hasilnya sama dengan 1. Ya, berarti sin theta dikali kosekan theta sama dengan 1. Ini artinya sin theta sama dengan 1 per kosekan theta. Ya, ini berbanding terbalik atau berkebalikan. Sekarang bandingkan cos theta dengan sekan theta. Cos theta itu X per R, sekan theta adalah R per X. Atas bawah coret sehingga hasilnya sama dengan 1. Cos theta dikali sekan theta sama dengan 1. Berarti cos theta sama dengan 1 per sekan theta. Kemudian, perhatikan tan dan kotannya. Kalau kita kalikan, berarti Y per X dikali X per Y sama dengan 1. X Y atas, Y bawah dicoret sehingga hasilnya semuanya habis, berarti jadinya 1. Tan theta sama dengan 1 per kotan theta. Ya. Dari satu segitiga ini, sekarang dengan identitas berkebalikan kita sudah menemukan 3 identitas trigonometri. Untuk poin selanjutnya yaitu identitas trigonometri yang merupakan perbandingan. Ya, ini ya tadi yang sudah kita dapatkan dari segitiga dengan sudut theta. Sekarang perhatikan antara sin dan cosnya. Sin dan cosnya. Apabila dibandingkan berarti Y per R dibagi X per R. Atau kalau misalkan dikali kan dibalik. Y per R dikali R per X. R sama R-nya sama, jadinya dicoret, berarti sama dengan Y per X. Dari keenam rumus ini, yang merupakan Y per X itu adalah, ya benar, tan. Jadi, sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Kalau kita bandingkannya berkebalikan, cos theta dibandingkan dengan sin theta, berarti X per R dibagi Y per R. Kalau dikali berarti dibalik, X per R dikali R per Y. R coret, hasilnya sama dengan X per Y.
Dari keenam rumus ini, X per Y itu adalah kotan. Berarti bisa disimpulkan cos theta dibagi sin theta sama dengan kotan theta. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan dua tambahan identitas trigonometri ya. Ini kita sebut sebagai identitas yang keempat dan ini identitas yang kelima. Kemudian identitas dalam operasi jumlah. Yang kita dapatkan tadi, sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R. Berarti kalau sinnya Y per R, Y-nya ketemu R dikali sin theta. Tinggal dikalikan silang saja ya, pindah ruas R-nya, berarti R kali sin theta. Kalau yang cos, berarti X-nya sama dengan R dikali cos theta. Berdasarkan teorema Pythagoras, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita ganti. X-nya kita ganti ini, Y-nya kita ganti ini. Berarti R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini dikuadratkan berarti jadinya R kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Karena sama-sama ada R-nya ini, berarti R-nya kita keluarkan. R kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ini ada R, ini ada R, berarti boleh dicoret. Ya, atau pindah ruas juga boleh. Berarti R kuadrat per R kuadrat. Berarti sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Sebagai identitas trigonometri yang ke-6. Dari identitas trigonometri yang ke-6 tersebut, bisa kita tarik 2 poin ya. Yang pertama, jika keduanya dibagi dengan cos theta, berarti ini dari cos theta, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, masing-masing dibagi cos kuadrat theta. Ini berarti bisa ditulis cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta, ini sama dengan 1. Yang lainnya masih sama. Bisa juga di kuadratnya ini dikeluarkan, berarti sin per cos kuadrat. 1 per cos kuadrat. Sin per cos itu sesuai dengan persamaan yang keempat adalah tan, berarti 1 plus tan kuadrat theta. 1 per cos theta sesuai dengan persamaan 2 adalah sekan kuadrat theta. Ya, ini kalau dibagi dengan cos kuadrat theta. Bagaimana kalau dibagi dengan sin kuadrat theta, Bu? Ya, kita bahas. Dari identitas yang ke-6, apabila dibagi dengan sin kuadrat theta, maka hasilnya seperti ini. Oh ya, maaf, ini sin ya. Ini salah ketik. Sin dibagi sin, ini bisa diganti dengan 1. Kemudian kuadratnya kita keluarkan. Cos per sin itu sesuai persamaan yang kelima adalah kotan. Berarti kotan kuadrat theta dan 1 per sin theta sesuai dengan persamaan 1 atau identitas yang pertama adalah kosekan theta. Jadi dari identitas yang ke-6 kita peroleh identitas yang ke-7 dan identitas yang ke-8. Sehingga bisa disimpulkan atau bisa dirangkumkan identitas trigonometri itu ada 8. Cukup jelas ya sampai sini? Ya. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya tentang identitas trigonometri. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga pembelajaran ini menjadi ilmu bermanfaat dan salam edukasi.